Guru mengajar lewat radio komunitas. Tes swab massal di pengadilan negeri. Pameran lukisan di tengah pandemi. Saudara, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Kompas Pekalongan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Nah, saudara, selain ketiga informasi tadi, informasi mengenai tebing yang longsor menimpa mobil dan aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan pagi ini. Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan. Selengkapnya di Kompas TV, dan terpercaya. Saudara, kita awali informasi pagi ini. Para guru sekolah dasar atau SD di Kabupaten Pekalongan mempunyai cara unik dalam rangka mengajar jarak jauh dengan para murid. Mereka memanfaatkan radio komunitas untuk kegiatan belajar mengajar, karena tidak semua murid siap dengan handphone Android untuk pembelajaran secara daring. Seperti mengajar di depan kelas Kusnaini, guru SD Negeri 01 Tegal Lontar Sragi, Kabupaten Pekalongan membacakan materi IPA kelas 5. Di depan mikrofon radio komunitas yaitu PPK FM di sekitar sekolah dasar itu, dengan cekatan, guru kelas memberikan materi hingga soal-soal ulangan untuk para muridnya. Pembelajaran dengan radio itu dilakukan setiap hari, yaitu masing-masing guru harus bersiaran masing-masing 30 menit. Dari pukul 10 pagi hingga menjelang sore, tentunya materi siaran dari kelas 2 sampai 6. Tidak hanya siaran langsung saja, ketika para guru menerangkan materi, seorang operator akan merekamnya. Nantinya rekaman guru yang mengajar pada hari itu akan disiarkan kembali pada sore harinya untuk mengantisipasi murid yang tidak ikut belajar. Kusnaidi mengaku awalnya ia gugup karena basic guru bukan dari seorang radio. Namun karena setiap hari bersiaran, akhirnya ia kini malah ketagihan memberikan materi lewat udara di tengah pandemi COVID-19. Setelah beberapa minggu ini kita sudah susun sedemikian rupa, kita sudah memberikan seperti semacam surat pemberitahuan kepada orang tua bahwa SD kita itu akan ada pembelajaran yaitu lewat radio. Jadi sekarang insya Allah anak-anakku itu bisa menyesuaikan belajar dengan radio. Kepala Sekolah SD Negeri 01 Tegal Lontar Yoso mengatakan ide mengajar dengan radio muncul karena pihak sekolah kerap mendapat laporan banyak mereka yang tidak mempunyai handphone Android. Sehingga ia berpikir keras agar semua murid bisa tetap belajar dengan biaya murah namun tidak menggunakan pulsa internet. Akhirnya pihak sekolah memilih menggunakan radio komunitas yang sudah berjalan selama 3 pekan dan gratis. Mereka punya HP tapi bukan Android. Yang kedua punya HP Android, aplikasinya enggak punya. Punya HP Android, ketika kuotanya tidak mampu. Nah ini kami 145 anak ini bagaimana? Akhirnya kami berdiskusi dengan dari PPK FM ini Mas Narto, itu mendapat respon, gimana Pak Yoso kalau kita bareng-bareng kerjasama dengan lewat radio. Nah, saya tertarik seperti itu karena menurut kami ya memang di sini ada radio seperti ini yang ditangkap oleh masyarakat sekitar, juga rata-rata dari anak-anak itu meskipun sejadul apapun radio itu punya. Meski pembelajaran dengan media radio, namun para siswa tetap menggunakan seragam sekolah ketika mendengarkan guru mengajar. Mereka yang tidak mempunyai radio biasanya ke rumah siswa untuk mendengarkan secara bersama-sama. Senangnya di mana? Bisa kumpul sama teman-teman. Terus? Tadi pelajarannya apa aja? IPS. Kalau sehari berapa pelajaran biasanya? 2. Berapa menit untuk sebenarnya? 30 menit. Pihak sekolah mengaku saat ini sejumlah kepala sekolah di beberapa kecamatan menghubungi dirinya agar bisa ikut bekerja sama dengan radio komunitas. Karena pembelajaran secara udara itu lebih irit menekan angka pengeluaran pembelian pulsa internet. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan.
Ya saudara, akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan sistem pendidikan menjadi kacau. Kegiatan belajar mengajar dilakukan via daring, namun jaringan internet masih belum merata. Akibatnya, guru terpaksa harus mengunjungi siswanya untuk memberikan materi serta tugas. Seperti yang terjadi di Desa Growong, Kecamatan Tempuran, Magelang. Akibat kondisi desa yang berada di wilayah perbukitan membuat jaringan internet menjadi kendala utama dalam metode pembelajaran daring. Akibatnya materi serta tugas yang akan disampaikan oleh guru kepada muridnya menjadi terhambat. Untuk menyiasati hal tersebut, guru kelas 6 SD Negeri Growong, Ivan Mustika, terpaksa mendatangi para siswanya di rumah masing-masing. Satu persatu rumah siswa didatangi dan diberikan penjelasan tentang materi pembelajaran. Para siswa yang didatangi tersebut merupakan siswa yang kurang mampu, yang tidak memiliki telepon pintar atau yang kesulitan dalam mencari sinyal internet. Sehingga mereka kesulitan untuk menerima teori dari guru. Menurut salah satu siswa, Eka Satria, dirinya sangat senang gurunya bersedia mendatangi rumahnya. Selama ini tugas-tugas yang diberikan dari guru dititipkan melalui temannya karena tidak memiliki telepon pintar. Untuk selama ini untuk tugas-tugas gimana, Dek? Dikirimi sama tetangga gitu. Dikasih tahu sama tetangga. Terus ngumpulkannya gimana? Sama Pak Guru Dikumpulkan langsung ke sekolah gitu? di HP. Oh, di HP juga. Pihak sekolah menjelaskan bahwa metode pembelajaran yang digunakan selama pandemi COVID-19 ini yakni daring dan luring. Daring yakni bagi mereka yang bisa menggunakan telepon pintar, sedangkan luring bagi siswa yang tidak memiliki telepon pintar atau kesulitan jaringan internet. Kami di SD kami mengadakan dua metode, yaitu metode daring dan metode luring. Kalau untuk metode daring kami melalui ada grup WA per kelas ada, tapi untuk luring itu bagi siswa yang tidak punya HP. Dengan terpaksa saya harus berkunjung ke siswa-siswa saya satu persatu agar bisa mengajari mereka materi pelajarannya. Selama ini pembelajaran yang kita laksanakan itu ada dua macam, secara daring dan secara luring. Kalau siswa yang punya HP, ada sinyal, itu kita tetap memberikan pembelajaran secara daring, tapi bagi siswa-siswa yang tidak punya HP, tidak ada sinyal, kita tetap memberi tugas-tugas secara luring. Metode mendatangi rumah siswa satu persatu tersebut bertujuan agar materi pembelajaran tetap tersampaikan, namun bisa menghindari kerumunan. Selain itu juga sesuai dengan protokol kesehatan seperti mengenakan masker. Agung Bayuaji, Kompas TV, Magelang. Ya saudara, pemerintah Kota Tegal mewacanakan sistem pembelajaran tatap muka untuk semua jenjang sekolah akan dimulai lagi pada bulan Agustus mendatang. Meski sudah zona hijau pandemi COVID-19, namun saat ini pemerintah Kota Tegal belum mengizinkan sekolah untuk melakukan sistem pembelajaran tatap muka. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono, dalam acara reses Wakil Ketua DPR RI Komisi 10 Abdul Fikri Senin sore. Dedion mengatakan setelah memasuki zona hijau, sebetulnya SMP dan SMK sudah diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka. Namun dari hasil survei sebanyak 91% orang tua siswa khawatir anaknya untuk pergi ke sekolah. Sehingga pihaknya melakukan evaluasi, melakukan rapat koordinasi bersama jajaran terkait untuk mencari solusi. Hasilnya menyimpulkan sistem ganjil genap, namun setelah dikaji justru mempersulit pengaturan jam belajar. Dengan metode satu hari berangkat, satu hari enggak, sistem absen, ganjil dan genap, itu pun akan menyusahkan bagi guru ya untuk mengajar, jamnya berarti double. Ini berarti nanti mengalami kesulitan untuk jam pengaturan untuk jam mengajar. Makanya kita nanti akhir bulan akan merapatkan kembali, diharapkan kalau memang sudah memberikan pemahaman kepada orang tua wali murid, kita harapannya di bulan depan Agustus kita akan untuk berangkat semua ya, dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK ya. Nanti kita diharapkan agar semuanya itu berangkat. Diharapkan pemerintah Kota Tegal benar-benar melakukan kajian secara rinci agar sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Yulianto, Kompas TV, Tegal.
Ya, saudara, hakim meninggal diduga positif COVID-19. Seluruh karyawan PN Semarang jalani tes swab massal. Nantikan informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.